Shalom, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah like dan melihat artikel saya Rumahku Rumah Tuhan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk like-nya dan komennya dan subscribe-nya. Saya berusaha bisa bikin dalam bahasa Indonesia karena saya tahu Indonesia adalah negara yang diberkati. Saya Melani, orang Indonesia, tinggal 24 tahun, 25 tahun di Italia. Terima kasih untuk sekolahnya Tuhan selama 25 tahun di Italia. Tuhan luar biasa bekerja di dalam kehidupan saya pribadi dan keluarga. Dan setiap hari Tuhan berbicara dan saya mencatatnya. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat ya. Ya. Biasanya saya khotbahnya pakai bahasa Itali karena ada pelayanan di sini dengan orang-orang refugees, imigran, orang-orang dari seluruh dunia. Tapi saya sendiri merasa kenapa saya nggak bisa membagikan dengan bahasa Indonesia kepada orang-orang Indonesia yang ada di seluruh dunia. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh Tuhan. Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Tuhan percaya kita, Tuhan percaya kamu, Tuhan percaya saya hidup di dunia ini karena melayani Tuhan. Kita hidup saat ini, hari ini, dalam keadaan sehat, selamat, tidak kurang sesuatu apapun, itu disebut anugerah. Dan kita masuk dalam rencana proyek keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini. Banyak orang, mereka bagus untuk bekerja di dunia ini. Tapi sedikit orang yang mau, yang siap untuk melayani Tuhan di dunia ini. 100%. Kerja untuk Tuhan itu akan berlanjut seterusnya di dalam kehidupan kekal di surga. Pekerjaan di dunia ini suatu saat akan berakhir. Tapi pekerjaan untuk Tuhan akan kekal selamanya. Engkau, saya, dan kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk Tuhan. Tanggung jawab yang besar untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, kita harus berhati-hati. Bagaimana dengan kehidupan kita di bumi ini? Apakah kita masih suka merokok? Atau kita masih suka adulteri? Atau kita masih ngomong omongan-omongan kotor? Janganlah kita menyedihkan Roh Kudus. Dan janganlah kita menjadi dua pribadi yang berbeda. Kita harus memilih. Ataukah kita ikut Tuhan atau kita ikut dunia ini. Karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Tapi bagaimana dengan mulut kita? Bagaimana dengan mata kita? Bagaimana dengan bagian-bagian organ tubuh kita yang lain? Apakah benar-benar semuanya itu tubuh kita, organ-organ tubuh kita benar-benar kita persembahkan untuk Tuhan? Atau kita masih menjadi bagian dengan adulteri, dengan alkohol, dengan drugs, dengan blasfemi? Apakah kita benar-benar tubuh kita itu benar-benar untuk Tuhan atau untuk setan? Karena firman Tuhan berkata, bukan semua yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk ke surga. Karena mereka yang melakukan firman Tuhan, mereka yang melakukan kehendak Tuhan, itu
yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jangan kita memaku Tuhan Yesus yang kedua kali dengan perilaku kita, dengan kata-kata kotor, dengan blasfemi, dengan adulteri, dengan alkohol. Jangan memberi kesempatan kepada setan untuk masuk dalam kehidupan kita yang lama. Karena segala sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan itu transparan. Jangan kita membohongi Tuhan. Mata Tuhan itu melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Berjalanlah menurut roh. Matikanlah kedagingan kita. Kita merefleksi waktu kita dengan Tuhan di dalam kamar kita. Bagian-bagian mana tubuh kita yang masih lemah, yang masih mau selalu jatuh di dalam dosa. Mungkin otak kita masih suka berpikiran yang kotor, yang cabul, yang najis. Mungkin mata kita yang masih suka lihat pornografi. Mungkin kaki kita, mungkin tangan kita, mungkin bagian-bagian lain tubuh kita yang masih selalu lemah untuk selalu jatuh di dalam keinginan daging, untuk selalu mau jatuh di dalam berbuat dosa. Jadi kita bisa berdoa, kita bisa berpuasa, kita bisa mengambil oil, anointing oil, dan mulai membersihkan bagian-bagian tubuh kita yang ada keinginan untuk jatuh itu. Dan kita mengulasinya, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, keluar setiap roh-roh jahat yang ada di bagian-bagian tubuh kita itu. Seperti roh kata-kata kotor di mulut kita, roh minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, atau nervous, atau pornografi, atau adulteri, atau merokok, atau gosip. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari kehidupan kita. Firman Tuhan Yesus berkata, saya bisa melakukan semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya, I can do all things in the Christ who strengthen me. Jadi, jangan lagi kita kembali ke manusia lama kita. Kita mau masuk ke surga tanpa ada bercak-bercak dosa. Kita membikin bersih semua tubuh, jiwa, roh kita. Seperti parfum yang indah. Yang indah sekali bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jangan biarkan setan mengambil bagian-bagian tubuh kamu dan akhirnya terus mengambil juga jiwa kamu. Waktunya kita membersihkan semua tubuh, jiwa, roh kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua, teman-teman yang berada di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.